Shalom Bapak Ibu, Jemaat Kunci Daud. Berjumpa lagi dalam ibadah doa malam. Mari kita siapkan hati kita, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Dekat padamu itu rinduku, setiap kata kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Diriku datang dan membawa hidupku, memandang wajah, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembah, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Oh, kekasihku Tuhan. Haleluya. Dekat padamu itu rinduku. Oh, setiap kata kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih
kasih Tuhan, Kau rela berkorban untuk kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Oh, terima kasih Yesus. Segenap hati kami, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Oh, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Shalom Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, pastinya di rumah ya, karena dengan kondisi seperti ini kita harus mengurangi aktivitas, nggak boleh jalan-jalan yang nggak perlu. Jadi kalau memang diperlukan dan penting, boleh keluar rumah. Dan sekarang kita akan menikmati doa malam, meskipun online saya percaya urapannya tetap sama, berkat-berkatnya juga tetap sama. Bulan ini kita masih dalam tema rela berkorban. Jadi mulai dari awal bulan Bapak Gembala sudah sampaikan dan juga beberapa pembicara sebelum saya juga sampaikan tentang konsep rela berkorban. Dan seperti biasanya kita akan juga melihat dari firman Tuhan yang diambil dari Filipi 4 ayat 16-17. Kita akan baca bersama-sama. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu. Ini bicara tentang apa yang dilakukan jemaat gereja Filipi kepada pelayanan misi dari Paulus. Adalah sebuah hal normal jika sebuah jemaat itu mendukung pelayanan dari hamba Tuhan. Jadi mereka bantu Paulus, pelayanan Paulus, mereka support baik mungkin juga dalam doa dan juga mungkin dalam hal-hal yang bersifat
keuangan, dana, fisik, atau mungkin makanan, ya, tempat tinggal yang diperlukan Paulus selama menjalankan misinya. Konsep rela berkorban di sini saya mau sharingkan adalah konsep tentang nothing tulus, Bapak Ibu. Jadi sebuah tindakan tulus tanpa mengharapkan timbal balik. Apa yang kita berikan, kita nggak akan berharap ini kembali kepada kita, karena konsepnya adalah rela berkorban. Jadi kalau misalkan masih berharap sesuatu kembali, namanya bukan rela berkorban, Bapak Ibu. Tetapi ada modus di balik itu. Jadi semacam investasi, kita kasih uang atau tanam uang, kita berharap nanti uangnya kembali dengan lebih banyak. Tetapi rela berkorban di sini konsepnya benar-benar yang kita akan kehilangan sesuatu yang kita berikan kepada orang lain atau kepada pihak lain. Jadi benar-benar tulus, ya, melepaskan itu dan benar-benar tulus memberikan itu. Ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, baik itu membantu dalam bidang pelayanan atas nama Tuhan, sesuatu yang kita berikan atas nama Tuhan, maka kita memberikannya dalam arti bentuk cinta kita. Jadi kita sudah tidak lagi memperhitungkan apa yang Tuhan berikan kalau kita mempersembahkan sesuatu. Sudah beda. Karena konsep rela berkorban ini adalah konsep kita cinta kepada Tuhan. Kalau udah cinta kepada Tuhan, kita nggak mungkin lagi bicara bahwa apa yang kita lakukan itu sebuah bentuk investasi. Tuhan, saya udah persembahkan sejumlah uang seperti ini. Saya berharap Tuhan berikan berkali-kali lipat. Tidak, Bapak Ibu. Ini salah besar dan berakhir pada kekecewaan. Tetapi ketika Bapak Ibu benar-benar tulus tanpa modus, tulus benar-benar mau berkorban, maka kita akan melihat hal-hal yang berbeda, kita akan melihat hal-hal yang di luar pikiran kita, Tuhan sediakan bagi kita. Rela berkorban ini juga bicara tentang sikap hati. Jadi tidak melulu bicara tentang persembahan atau perpuluhan atau apa yang kita berikan kepada gereja. Tidak, Bapak Ibu. Karena konsep rela berkorban ini sebenarnya adalah sebuah SOP, ya, Standard Operating Procedure. Jadi kalau di pabrik-pabrik, di kantor-kantor besar, itu mereka punya yang namanya Standard Operating Procedure, di mana mereka harus lakukan itu. Ketika Bapak Ibu menerima Yesus sebagai juru selamat dan follow Jesus, ya, mengikuti Dia, maka SOP-nya itu rela berkorban. Bahkan Tuhan Yesus ini sudah bilang, siapapun yang mengikut aku akan dibenci oleh dunia. SOP dari sebuah mengikut Yesus. Jadi dalam konsep rela berkorban ini, setiap orang-orang yang mau mengikut Yesus pasti mau tidak mau, rela tidak rela, harus punya konsep rela berkorban ini. Rela berkorban ini Bapak Ibu harus siap, ya. Yang berkorban itu tidak hanya dalam bentuk fisik saja, tapi banyak sekali yang tidak terhitung jika kita juga rela berkorban dalam bentuk perasaan kita. Rela berkorban dalam bentuk hati kita. Nah, siap Bapak Ibu untuk rela berkorban untuk Tuhan Yesus? Nah, kita akan sama-sama belajar, ya. Kita siap, ya, rela berkorban, siap korban perasaan pasti. Siap korban disakiti hatinya, ya. Ini kita harus siap. Bahkan saking siapnya Bapak Ibu tidak akan merasa disakiti atau merasa tersinggung, karena sudah tahu bahwa ini adalah sebuah syarat mengikuti Tuhan Yesus. Salah satu dari konsep rela berkorban ini adalah ketika kita menyatakan kebenaran. Terutama ya memang kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kebenaran yang tertulis di Alkitab yang sangat mudah dibaca, ya, secara redaksional, secara kalimat per kalimat atau kata per kata, di mana tidak perlu lagi didiskusikan, dicari bahasa Ibraninya ini dan segala macam. Itu seringkali sudah membuat banyak orang-orang tersinggung. Kok aneh, ya? Firman Tuhan bikin orang tersinggung. Banyak Bapak Ibu, terutama orang-orang yang menganggap bahwa perbuatannya itu benar menurut dia sendiri. Oh baik kok, saya korupsi itu nggak apa-apa. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau kita ingatkan, Pak jangan korupsi, dia akan tersinggung. Karena standar kebenarannya milik mereka sendiri, tidak sesuai dengan standar kebenaran dari yang Alkitab ajarkan. Nah, saya mau cerita tentang perpuluhan. Saya cerita perpuluhan, bahwa perpuluhan itu adalah sebuah sikap hati, perpuluhan adalah kewajiban, rasa cinta kita kepada Tuhan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, tidak semua orang merespon sama seperti yang saya harapkan. Banyak orang menganggap, aduh kamu kok ngomongin perpuluhan? Kamu sok suci, sok kudus, sok alkitabiah.
respon mereka seperti itu. Di posisi saya, ketika saya belum lahir baru, saya merasa tersinggung. Saya sakit hati. Kok saya kan ngomong sesuai dengan yang Tuhan minta, sesuai dengan, maksud saya sesuai dengan Alkitab ajarkan. Kenapa saya dibenci? Nah, ini salah satu konsep bahwa kita siap tidak sakit hati ketika kita menyatakan kebenaran, tetapi orang-orang lain atau teman-teman kita menganggap itu sebuah tidak benar. Selama Bapak Ibu berpegang pada firman Tuhan, selama Bapak Ibu tetap sesuai dengan firman Tuhan, nggak usah khawatir Bapak Ibu. Jadi pada posisinya kita harus mau rela ya membuang sakit hati kita, membuang rasa tersinggung kita kalau kita berani menyatakan kebenaran. Salah satu pengalaman yang dulu sekali membuat saya jadi kepikiran awal-awal itu adalah ketika saya berani menyatakan kepada teman-teman saya bahwa merokok itu tidak baik. Saya punya banyak teman-teman komunitas, entah itu komunitas foto, hobi, off-road, banyak sekali. Dan kebanyakan mereka memang perokok Bapak Ibu. Dan saya bilang sama mereka merokok tidak baik. Setidaknya untuk kesehatan mereka dan juga orang-orang di sekitar dia. Tetapi apa yang saya dapatkan, mereka menganggap apa yang saya lakukan adalah sesuatu yang sok kudus atau sok benar. Seperti itu. Sehingga dalam perjalanannya waktu, saya kehilangan beberapa teman-teman saya yang suka merokok tentunya ya. Ketika saya datang gitu, mereka akan ngumpul sama yang rokok dan saya dikucilkan. Di awal-awal saya merasa, Tuhan salah saya apa? Saya menyatakan kebenaran sesuai firman, saya mengingatkan teman-teman saya supaya sehat dan mengajak mereka untuk mengintrospeksi diri bahwa apa yang mereka lakukan dalam jangka waktu yang sangat panjang itu tidak baik. Tetapi yang saya dapatkan, saya kehilangan teman-teman. Nah, sambil bergumul, saya bertumbuh secara iman, lalu saya mendapatkan hikmat-hikmat Tuhan. Dan Tuhan berkata di 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi Bapak Ibu, setelah saya mendapat hikmat dari Tuhan, saya berketetapan lebih baik kehilangan 100 teman, tapi punya 2 sahabat baik. Karena yaitu, kalau kita bergaul terus bersama mereka, dan lama-lama kita akan jadi serupa seperti mereka. Jadi, yang saya lakukan adalah menyatakan kebenaran, kalau mereka tidak merespon, ya sudah. Mungkin Bapak Ibu juga pernah seperti itu. Menyatakan kebenaran, malah dianggap yang enggak-enggak. Ya. Kita udah bener ngomongnya, baik-baik, dianggap yang enggak-enggak. Wah kamu cari muka, kamu apa, kamu sok kudus soal kitabiah dan seperti itu. Banyak Bapak Ibu, ya enggak apa-apa. Sudah. Kita nggak cari perselisihan dan tetap mendoakan ya supaya karya Roh Kudus itu membuat teman-teman kita setidaknya mungkin hari ini mereka tidak merespon, tapi lama-lama mereka akan melihat dan mendapat hikmatnya dan bertobat. Jadi Bapak Ibu, rela berkorban ini memang SOP-nya orang Kristen. Mau nggak mau kita siap disakiti, siap korban perasaan ya. Sakit hati, enggak masalah, enggak apa-apa. Buang semua itu. Jadi kalau kita disakiti hati kita enggak sakit lagi. Karena kita tahu betul itu salah satu SOP-nya. Ya, itu konsep dari rela berkorban. Nah, yang luar biasa ada 2 kata lagi yang kita mau belajar di sana adalah di Filipi tadi Paulus menulis buahnya memperbesar keuntunganmu. Nah, apa yang kita lakukan untuk Tuhan dengan tulus? Kita adalah sedang berbuah. Memang sebelum berbuah ada pertumbuhan seperti saya katakan tadi. Belajar ya dari pengalaman, dapat hikmat Tuhan, sehingga lama-lama kita berani menyatakan kebenaran. Ini adalah buah dari mengenal Tuhan Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu mengikut Tuhan Yesus selama ini, tidak ada perubahan sikap, tidak ada perubahan karakter dari yang dulu kurang baik menjadi lebih baik, berani menyatakan kebenaran, maka Bapak Ibu belum berbuah. Jadi mari kita berbuah bersama-sama, berani menyatakan kebenaran, dan lebih dari itu berani juga menjalani firman Tuhan. Karena kita nggak mungkin ngomong ke orang A kalau kita nggak jalani A dalam firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, ayo baca firman Tuhan dong, baca Alkitab dong, tapi kita sendiri nggak pernah baca Alkitab. Nah ini nggak benar. Jadi yang benar adalah kita akan jalani firman Tuhan dulu, baru kita mengingatkan orang lain untuk menjalankan yang sama. Berarti ini kita sedang berbuah Bapak Ibu. Yang terakhir, yang kedua adalah memperbesar keuntungan.
Nah, bicara untung, orang dunia akan menganggap bahwa wah untung itu uang, ya, uang, duit, cuan. Mikirnya kita seperti itu. Oh laba. Nah seperti itu. Padahal dalam konsep seperti ini, rela berkorban, berbuah, dan memperbesar keuntunganmu bukan bicara hanya melulu tentang keuangan. Tetapi karena kita sudah berani mengambil komitmen untuk menyatakan kebenaran, berani mengambil komitmen tidak lagi sakit hati, tidak lagi tersinggung, berani mengambil komitmen untuk mau berbuah, maka Tuhan memberikan ganjaran yang luar biasa, yaitu berkat-berkatnya. Dalam bentuk apa? Banyak Bapak Ibu. Yang luar biasa yang kita tidak pernah sadari adalah bahwa Tuhan memberikan berkatnya dalam bentuk perlindungan. Dalam kondisi pandemi seperti ini, banyak hal bisa terjadi. Ketularan virus itu sangat mudah Bapak Ibu. Ya, jadi kita nggak bisa berusaha luar biasa 100% supaya kita nggak ketularan, nggak bisa. Karena virusnya sangat kecil sekali dan nggak bisa dilihat dengan mata. Kita bisa ketularan dengan cara apapun juga. Tetapi yang luar biasa, penyertaan Tuhan itu membuat kita sampai hari ini berkata kita tetap sehat. Ya, katakan amin, kita tetap sehat. Apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan memberikan imun yang luar biasa buat tubuh kita. Someday, semua kita akan kena virus COVID-19. Tetapi yang luar biasa, kita tidak sakit sama sekali. Karena imun kita yang luar biasa, yang saya percaya campur tangan Tuhan, membuat kita sehat. Tetapi ya, harus berhikmat. Jaga kesehatan, jaga kebersihan. Kalau hari-hari ini kita dilarang untuk banyak berkumpul, mendatangi tempat-tempat kerumunan banyak, kita harus pakai masker, cuci tangan, menjaga kesehatan, ya, vitamin yang cukup, olahraga yang cukup, dan tidak dalam tanda kutip mencari penyakit. Ya, mencari penyakit ini berarti kebiasaan-kebiasaan buruk. Contoh yang seperti yang saya saksikan tadi tentang merokok, ya sudah hentikan. Jadi mari kita rela berkorban bagi Tuhan, berbuah dan nikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu yang luar biasa. Dan hari ini kami juga belajar tentang rela berkorban. Hari ini kami kembali diingatkan untuk terus berbuah. Dan kami percaya berkat-berkat yang luar biasa Engkau sediakan buat kami. Bahkan berkat-berkat kemampuan untuk mau berbuah pun Tuhan berikan. Supaya kami semakin berbuah, semakin bertumbuh luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan mari yang bersuka cita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.